Hai teman-teman, balik lagi nih di channel Semacam TV. Nah, pada kali ini nih kita lagi di program Semacam Podcast bersama tamu istimewa kita dengan Kak Saiful Harir. Nah, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri nih Kak, biar kita lebih dekat gitu. Ya. Nama saya Saiful Harir. Kalau di Sumenep itu biasa dipanggil Aing. Itu kenapa kok bisa dipanggil Aing? Itu ceritanya panjang, yang ini bisa hanya selesai di situ saja kalau saya cerita ini. Jadi tidak selesai di temanya, baru selesai ini sudah durasinya sudah habis. Oke, Mas Aing ya? Iya. Sapaannya Mas Aing gitu. Untuk Mas Aing nih, tiap harinya nih kegiatan sehari-harinya apa sih? Mungkin bisa diceritakan ke subscriber kita gitu. Kalau aktivitas sehari-hari, ya mungkin teman-teman juga tahu semua bahwa di Sumenep saya dari pagi sampai sore itu kadang di warung kopi, dari sore sampai malam di warung kopi lagi. Jadi tidak ada aktivitas lain selain juga ngopi sama teman-teman. Kenapa? Karena bagi saya beraktivitas di warung kopi, menjadi aktivis sementara sampai hari ini itu adalah bagian dari hidup yang perlu saya nikmati dan kita nikmati bersama-sama. Karena tidak ada orang yang paling merdeka selain aktivis. Jadi PNS saja tidak merdeka. Setiap hari disuruh pakai sepatu, pakai seragam, jam 7 harus berangkat, jam 4 sebelum jam kerja boleh pulang. Jadi pengusaha pun juga begitu. Yang paling merdeka dan paling enjoy bagi saya adalah menjadi seorang aktivis, apalagi aktivis di warung-warung kopi. Kita bisa adu gagasan, tukar gagasan di sana, dan bisa cari rezeki di sana. Bahkan kita punya moto, teman-teman saya di aktivis warung kopi itu, pekerjaan ngopi cari duit hanya hobi. Begitu. Kan ada nih istilahnya ngopi, ngobrol penuh inspirasi ya. Gitu ya. Jadi menurut Mas Aing sendiri nih, mungkin ada motivasi-motivasi tersendiri terkait warung kopi itu, kenapa sih kok bisa tiap hari gitu kumpul-kumpul bareng teman-temannya di sana gitu? Karena di sana saya menemukan sebuah falsafah hidup. Kopi itu, kalau boleh saya berbicara tentang kopi. Kopi itu meski kita punya sisi manis, pasti yang paling dirasakan adalah sisi pahitnya. Nah, di situ sebenarnya kita bisa mengambil hikmah dari falsafah itu, bahwa hidup itu tidak selamanya manis, semuanya pasti harus merasakan yang namanya pahit. Jadi tidak bisa kopi itu disamakan dengan siapa namanya? Ya, sama Shirley. Kalau kopi itu kalau kopi itu ada sisi-sisi pahitnya, kalau Shirley itu kan tidak ada sisi pahitnya, manis semua. Iya sih, emang dari lahir biasanya saya memang dipanggil manis. Iya. Iya, makasih ya. Ya, sama-sama. Nah, untuk ngomongin yang katanya aktivitas ataupun pekerjaan yang paling bebas itu kan menurut dari Mas Aing ini adalah ngopi gitu ya. Nah, mungkin mohon maaf nih ya, ditanya dulu, mungkin Mas Aing udah berkeluarga nih? Sudah. Nah, emangnya dari keluarga Mas Aing sendiri ini nggak ada protes gitu terkait kenapa sih kok selalu di luar, kenapa sih kok harus ngopi bareng teman-temannya, kan bisa di rumah sendiri gitu? Iya, sampai sejauh ini saya kira alhamdulillah nggak ada komplain apapun. Yang pasti dari pihak keluarga, dari istri saya yang setiap hari itu selalu membebaskan saya, silahkan terserah ngopinya di mana saja, yang penting nyusunya di rumah gitu. Iya maksudnya. Wah, ini agak ke ini ya. Kan prinsipnya membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu kan tidak bisa memberikan batasan-batasan tertentu sama keluarga. Salah satunya adalah aktivitas. Aktivitas sehari-hari saya ngopi. Di situ saya mencoba untuk membangun satu inspirasi hidup saya, bahwa hidup ini memang perlu dinikmati dan disyukuri. Salah satunya dengan ngopi, dengan ngobrol dengan teman-teman. Karena ada sebuah pepatah atau bahkan hadis yang menyampaikan bahwa memperbanyak teman di situ akan memperbanyak pintu rezeki. Dan buktinya hari ini alhamdulillah sampai hari ini, walaupun pekerjaan saya ngopi, kebutuhan dan kewajiban saya sebagai suami
masih tetap terpenuhi dan tidak pernah saya ingkari kepada istri. Yang penting tadi ngopinya boleh di mana saja. Yang penting nyusunya di rumah dan tidurnya di rumah gitu. Berarti dengan kata lain nih ya, dengan aktivitas ngopi itu sendiri, ekonomi keluarga Mas ini bisa stabil. Alhamdulillah sampai hari ini. Karena selain juga saya hobi ngopi, saya juga punya kafe atau tempat ngopi. Wah, di mana nih kalau boleh tahu nih? Di dekat Uniba. Oh, kopi. Iya, kopi itu punya saya. Kemudian saya ngopinya di luar. Karena di sana, kalau saya ngopi di sana, teman-teman yang ngopi di sana semua pasti akan gitu ya? akan kehilangan tanggung jawab untuk Iya, untuk ke kasir begitu. Jadi saya siasati untuk ngopi di luar, biarkan warung kopi saya jalan juga menjalankan warung kopi orang gitu. Oh, mungkin yang selanjutnya di pembahasannya tadi kan mungkin dari tanggapan keluarga it's no problem lah ya terkait Mas Aing yang suka beraktivitas di warung kopi lah setiap harinya. Tapi pastilah kita hidup penuh dengan hiruk pikuk komentar-komentar netizen ataupun komentar-komentar tetangga gitu ya. Nah, mungkin pernah nggak sih Mas Aing mendapatkan komentar-komentar negatif ataupun yang gimana gitu dari tetangga-tetangga sekitar rumah Mas Aing gitu? Komentar negatif enggak, justru saya paling bingung ketika ada tetangga yang nanya ke saya pagi-pagi jam 9 saya ada di rumah, tetangga nanya, enggak masuk nak, enggak masuk kerja, saya bingung kerja kemana, saya akhirnya terpaksa lagi, saya harus berangkat, pakai sepatu, pakai celana, berangkat ke warung kopi sesuai dengan selera hari itu juga. Oh, berarti ini ngopinya elegan banget gitu ya, pakai sepatu juga ternyata iya. Ya. Walaupun nyampe Sumeneb kadang ganti sandal kan. Jadi disesuaikan dengan situasi. Kalau teman ngopinya ternyata para kaum santri, ya saya berusaha untuk pakai sarung, pakai kopiah juga sama teman-teman. Kalau sesama aktivis ya sembarang mau bagaimana saja. Yang penting dalam ngopi itu juga tidak bisa kemudian mengabaikan sisi-sisi positif, salah satunya juga memberikan motivasi kepada kita semua terkait dengan pola hidup, gaya hidup, bahwa semuanya juga tidak bisa dilakukan dengan landai-landai saja, karena hidup itu penuh dengan tantangan. Tidak bisa kita hanya berpikir hari ini karena masih panjang, atau bahkan harus berpikir tentang hari esok dan selanjutnya. Walaupun besok dan selanjutnya itu juga harus kita pikirkan tentang kopi-kopi lagi dan di warung kopi itu. Nah, ngomongin terkait motivasi tadi kan ya dari Mas Aing, dan ini merupakan kebetulan sekali nih tema dari semacam podcast kali ini nih Mas. Jadi motivasi seorang aktivis di warung kopi. Mungkin ketika Mas Aing ini punya sebuah acara lah ataupun ngopi-ngopi bareng teman, mungkin ada motivasi-motivasi yang bisa diambil tuh, yang bisa diberikan kepada subscriber kita. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kopi itu yang paling perlu kita rasakan adalah sisi pahitnya. Kenapa? Itu juga menjadi bagian dari falsafah hidup, bahwa hidup itu tidak bisa serta-merta hanya berpikir tentang enaknya saja, manisnya saja. Hidup di dunia ini tidak datar, ada jalan menanjak, ada jalan menurun. Cuma ketika kita menemukan jalan yang menanjak, maka sabar menjadi kunci utama dan tetap tawakal. Kemudian setelah kita menemukan jalan yang menurun, maka di situ juga harus bersyukur dan tetap lagi-lagi hati-hati dan juga kembali tawakal, bahwa semua yang kita miliki, yang kita dapatkan hari ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting nanti dalam hidup bagi seorang aktivis itu kan sebenarnya ya saya sampaikan seperti tadi, merdeka, tapi jangan sampai kebablasan, bahwa semuanya butuh tetap pada satu koridor kehidupan yang nyata, bahwa hari ini adalah hanya bagian dari proses, semuanya akan tetap ditentukan pada nanti dari hasil proses kita, dan apapun yang kita dapatkan semuanya adalah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari aktivis yang perlu juga kita memotivasi teman-teman dan adik-adik kita selanjutnya. Nah, ngomongin terkait ekonomi tadi ya Mas. Nah, ketika Mas kecil ataupun ketika Mas Aing ini remaja gitu, pasti kan punya cita-cita. Apakah mungkin profesi yang bebas ini sebagai seorang aktivis di warung kopi itu merupakan cita-cita Mas Aing mungkin?
cita-cita saya bukan menjadi aktivis warung kopi, tapi dari dulu sejak saya SMA memang sangat bercita-cita menjadi seorang jurnalis. Ketika saya kuliah tetap menjadi seorang jurnalis, bahkan hampir mau lulus sekalipun saya tetap pengen jadi jurnalis. Nah, rata-rata para jurnalis atau insan pena itu rata-rata kerjanya ya di warung kopi, maka di situ saya sering ngopi juga karena terinspirasi dari itu semua, dari cita-cita saya menjadi seorang jurnalis. Walaupun menjadi jurnalis tidak kesampaian, hanya kesampaian di kerja di warung kopinya aja begitu sampai hari ini. Walaupun cita-cita menjadi jurnalis sampai hari ini sudah tidak ada lagi, malah lebih kepada cara menjadi seorang jurnalis yang harus banyak ngopi itu yang masih terus melekat di saya. Oke, berarti secara garis besar nih acara ngopi ini, ngopi-ngopi santai di kehidupan Mas Aing itu memberikan sebuah dampak positif banget lah buat kehidupan Mas Aing gitu, dari keluarga, dari ekonomi, dan dari segala hal gitu. Tapi kalau misalnya kita membandingkan dengan generasi Alpha dan Z sekarang nih, generasi-generasi remaja yang sekarang, mereka itu lebih ngopi tapi hanya lebih ke ngomongin hal-hal yang kurang penting nih, sepertinya nih. Bukan sepertinya ya, tapi realitanya seperti itu, sehingga kebanyakan dampak negatif yang mereka terima daripada dampak positifnya. Nah, mungkin Mas Aing bisa memberikan tips-tips nih biar mereka itu bisa lebih positif lah ke depannya. Warung kopi itu seyogyanya menjadi tempat silaturahim bagi seorang aktivis. Maka seyogyanya juga ketika kita melakukan silaturahim baik dengan sanak saudara, dengan teman, dengan sahabat dan rekan-rekan itu lebih baik ketika kita bertemu bersua di warung kopi. Satu tipnya untuk menghindari hal-hal yang kurang negatif, yang negatif itu HP bisa diletakkan atau dinonaktifkan, sehingga proses silaturahim di situ, diskusi dan tukar pikiran bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena sering terjadi dan sering saya lihat ngumpul tapi tidak ngumpul di satu tempat tapi pikirannya pada ke HP masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan bahwa kopi menjadi media silaturahim, disitulah kemudian kita sama-sama memotivasi diri, saling mengaca bagaimana teman kita, saling mengaca bagaimana saudara kita, bagaimana juga diri kita, karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, kecuali itu yang bisa menilai adalah teman kita sendiri. Maka di warung kopi itu bisa lebih sedikit, lebih vulgar, lebih enjoy, lebih santai menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, dan juga bisa mempelajari hal-hal yang perlu dipelajari di warung kopi bersama teman-teman begitu. Oke, berarti kopi sesederhana itu gitu, tapi memiliki filosofi yang begitu dalam. Nih, mungkin Mas Aing punya beberapa quotes of the day gitu istilahnya, ataupun serangkaian kalimat yang bisa dijadikan sebuah filosofi juga bagi teman-teman mungkin. Menjadi aktivis warung kopi bagi sebagian orang itu tidak penting, akan tetapi bagi saya menjadi orang penting itu memang baik, tapi lebih penting menjadi orang baik. Begitu. Bisa ditangkap berarti ya. Mungkin itu aja nih kali ini nih Mas Aing di program semacam podcast nih. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya program semacam podcast di channel Semacam TV. Nah, buat kalian yang ingin merequest nih siapa lagi yang bakalan kita undang, yang pengen kalian tonton nih, ataupun mungkin kalian ada komentar-komentar ataupun beberapa hal yang disampaikan, bisa ditulis di komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa buat kalian yang masih belum subscribe, cepet-cepetan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Mungkin itu aja dari saya dan dari Mas Aing ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.